Pesta demokrasi di DKI Jakarta sudah berakhir. Berdasarkan hasil hitung cepat, Anies Sandi sukses memikat hati warga Jakarta. Setelah memberikan suara, kini saatnya warga DKI kembali bersatu menagih janji kampanye yang sudah disampaikan calon gubernur DKI yang baru. Hingar-bingar Pilkada DKI usai sudah. Sejumlah lembaga survei memastikan calon petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat kalah telak dari penantangnya, Anies Baswedan Sandiaga Uno. Sambil menanti hasil resmi dari KPUD DKI, proses rekonsiliasi eloknya sudah dimulai sejak saat ini. Pilkada DKI telah menyita perhatian, menguras energi, bahkan memicu polarisasi warga Jakarta. Kini waktunya bersatu kembali. Kedua kandidat pun sudah menunjukkan langkah merangkul warga bersama-sama. Datang, kita sesudah kemarin sama-sama kita melihat hasil. Kemudian tentu kita masih nunggu keputusan KPU ya, tapi kita melihat akan ada perubahan. Dan tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda. Karena itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, berjuangkan persatuan. Saya sampaikan, misalnya contoh, kan kita pengen ada kartu Jakarta lansia. Makanya saya sampaikan pada Pak Anies, ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan pada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu, tuh nggak? Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Nah kalau saya selesaikan pihak, misalnya dari Pak Taufik Gerindra, ngotot. APBDP nggak mau deal sama saya nih. Saya pasti ngotot. Ngotot kasihan Pak Aniesnya. Nanti programnya dia gantung di APBDP-nya nih. Nah saya udah minta tim anggarannya Pak Anies, kirimnya ke sini. Kan kita kan open data. Kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat. Supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. Pesta demokrasi tak berhenti di sini. Kini saatnya kembali melihat daftar janji kampanye yang diumbar kepada warga Jakarta. Menagih janji kampanye adalah hak setiap warga, karena mengubah wajah Jakarta menjadi lebih baik adalah tugas utama pemimpin DKI Jakarta. Elvira Karunisa, CNN Indonesia. Anies Baswedan Sandiaga Uno sukses melenggang meraih kursi DKI 1 berdasarkan hasil hitung cepat. Rekonsiliasi pun menjadi kunci sebelum kerja keras membenahi Jakarta. Bersatu demi Jakarta baru menjadi tema editorial view kita hari ini. Dan bersama saya saat ini sudah ada Bang Alvito Danova Ginting. Bang Vito, yang menarik adalah mungkin kekalahan telak ya, dari 57 banding 42%. Apa yang bisa dilihat sedikit sebelum kita beralih ke perbincangan move on ya? Yang pertama barangkali memang banyak hal yang tidak menguntungkan dari sisi Ahok Jarot ya. Yang pertama barangkali orang kemudian melihat bagaimana kemudian sidang penodaan agama dianggap sebagai upaya untuk menghilangkan kampanye negatif. Di situ kan JPU mengatakan tidak cukup waktu. Lagi-lagi kemudian JPU dipotret sebagai representasi pemerintah pusat begitu. Apakah kemudian pemerintah pusat memberikan memberikan favor kepada Ahok sehingga pembacaan tuntutan, kalau misalnya kita dibacakan kan berarti kan orang sudah tahu tuh bahwa Ahok nanti mendapat tuntutan 1 tahun dan kemudian 2 tahun masa percobaan. Tapi itu tidak dilakukan, urung dilakukan karena JPU mengatakan bahwa tidak siap. Nah ini kan agak aneh juga ya. Kemudian publik, terutama publik yang yang swing voters barangkali mempertanyakan ini kok jadi kayak gini nih, Ahok mendapatkan favor. Terus kemudian pemberitaan soal bagi-bagi sembako, ada pengiriman sapi ke Pulau Seribu atas nama pasangan Ahok Jarot itu harus diakui secara signifikan memberikan kontribusi kepada kemenangan Anies Sandi juga gitu ya. Bagaimana itu kemudian selama 3 hari kalau tidak salah CNN mencatatnya informasi itu bergerak viral dan semuanya menunjuk hidung pasangan Ahok Jarot yang kemudian menjadi tidak populer tentu saja buat mereka. Dan
ada catatan juga karena minggu ini jadi minggu panjang ya, hari Jumat libur gitu ya. Banyak orang yang meluangkan waktu. Kita harus cek lagi bagaimana tingkat golput yang terjadi. Tapi ada prediksi juga karena libur panjang ini tidak menguntungkan pasangan Ahok Jarot karena banyak orang yang kemudian Dan itu terbukti Bang Vito ketika saya live di TPS-nya Ahok, dari 549 DPT 100 orang tidak hadir. Jadi ketika saya tanyakan, beberapa di antara mereka memang lebih memilih long weekend ataupun berlibur seperti itu ya. Itu beberapa hal, tentu saja itu kalau kita membaca dalam jangka pendek ya. Jangka panjang kemudian tentu saja pengaruh tarik menarik sentimen agama bisa dikatakan begitu ya, bahwa pemilih Islam harusnya memilih pasangan yang seiman dan lain sebagainya, itu menjadi kapitalisasi yang menguntungkan pasangan Anies Sandi sih sebenarnya. Kemudian tadi dikatakan adalah kita coba move on sekarang ya, dan sudah terpilih nih, nanti tinggal dilantik bulan Oktober. Lalu selama 5 bulan 6 bulan warga Jakarta terpolarisasi dengan berbagai macam isu terkait dengan agama, terkait dengan isu-isu politik ataupun yang lain. Lalu bagaimana rekonsiliasi yang tepat yang harus dilakukan oleh yang menang maupun yang kalah saat ini, mengingat ya tadi roda pemerintah harus berjalan, Jakarta harus berbenah. CNN mencatat dengan baik bagaimana upaya dari kedua belah pihak, pasangan Ahok Jarot yang pertama dan pasangan Anies Sandi di sore hari pencoblosan, ketika hasil quick count sebagian besar sudah masuk di rekap dan kemudian hasilnya menunjukkan pasangan Anies Sandi keluar sebagai pemenang, pasangan Ahok Jarot dengan legowo, dengan hati besar kemudian mengumumkan kepada publik, mengucapkan selamat kepada pasangan Anies Sandi sebagai pemimpin baru Jakarta hasil quick count, walaupun hasil real count-nya belum dihitung ya. Ini menjadi pembelajaran yang baik buat DKI Jakarta. Sebelumnya Fauzi Bowo ketika pasangan Jokowi Ahok menang juga melakukan hal yang sama. Jadi quick count itu taken for granted sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menentukan siapa pemenangnya. Walaupun itu bukan hasil akhir yang menentukan pemenang, tapi bisa dipakai sebagai indikator. Dan pasangan Ahok Jarot dengan keteladanannya memberikan pemahaman kepada publik bahwa ya sudah, perang sudah berlalu, pertandingan sudah selesai, hasilnya sudah ditentukan dan kita terima sama-sama. Keesokan harinya Anies berusaha untuk membalas virtu tersebut, membalas kebaikan tersebut. CNN Indonesia juga mencatat bagaimana dengan upaya yang sedemikian rupa Anies bela-belain lah istilahnya untuk datang ke Balai Kota, walaupun dia sebenarnya tahu bahwa Ahok harus datang ke persidangan untuk mendengarkan tuntutannya gitu. Dan munculnya dua orang ini menyapa publik lewat kamera teman-teman jurnalis televisi, melalui tulisan teman-teman di portal berita dan radio barangkali memberikan kesejukan tersendiri gitu. Tinggal bagaimana kemudian dua upaya inisiatif ini dilakukan jangka panjang. Karena kan begini, di atasnya udah selesai nih, pengalaman kita di 2014, di atasnya udah selesai, tapi kalau 2014 panjang sih, yang atas juga masih gontok-gontokan. Tapi ini udah selesai nih, kalau di 2017 ini di DKI Jakarta, isu nggak ada di elit. Sekarang tinggal bagaimana ini diejawantahkan di tataran pelaksanaan. Artinya begini, di CNN Indonesia kita punya komitmen untuk menjaga rekonsiliasi berlangsung dengan secepat mungkin, konsolidasi di akar rumput terlaksana dengan baik, karena biar gimana juga Jakarta cuma satu, nggak bisa Jakarta dibelah dua gitu kan. Dan berdasarkan hasil pilihan populer yang menang Anies Sandi, ya sudah kita terima itu, mari kita jalan bareng-bareng, lupakan yang masa lalu. Itu di mainstream media, tapi kan kita juga punya sosial media yang punya kuasanya sendiri, yang punya daulatnya sendiri. Hari-hari ini kita melihat sosial media masih belum bisa move on. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa diupayakan selesai dalam waktu cepat, artinya upaya provokasi tidak dilakukan, buzzer-buzzer berhenti melaksanakan kerjanya. Karena kan kadang-kadang gini, orang bilang buzzer kan dibayar, nanti juga kalau bayarannya udah selesai dia nggak akan ngebas lagi. Tapi
buzzer itu kadang-kadang juga baper gitu loh. Jadi bukan hanya it's just matter of money, bukan hanya urusan uang aja, ini urusan perasaan, urusan keberpihakan, like and dislike dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus diupayakan. Terakhir Bang Vito, ini terkait dengan masalah kebijakan nanti ke depannya ketika Anies Sandi berjalan di bulan Oktober. Yang menarik adalah ada Pameo mengatakan ganti kepemimpinan, ganti kebijakan, ganti aturan, regulasi segala macam. Lalu bagaimana Anda melihat dengan iklim investasi, kemudian juga infrastruktur di Jakarta yang lagi berbenah seperti saat ini? Pak Basuki tadi sudah mengatakan bahwa mereka akan menginisiasi pola penyusunan anggaran karena kan sebentar lagi nih Agustus akan disusun anggaran daerah. Jadi yang menyusun itu masih pasangan Ahok Jarot, tapi kemudian yang melaksanakan nanti adalah pasangan Anies Sandi. Nah, ada baiknya kemudian masa transisi itu dibuat sedemikian rupa sehingga ada irisan yang ciamik gitu. Bagaimana kemudian pasangan pendahulu menggandeng pasangan suksesor untuk menyusun bersama-sama program gitu dan memberikan pemahaman kepada DPRD bahwa ini adalah program yang akan dilaksanakan oleh suksesor nantinya gitu. Nah, itu yang kemudian Pak Ahok Jarot juga harus mengakomodasi program-program yang akan disusun oleh Anies Sandi, kalau enggak akan patah-patah tuh. Baik, jadi harus ada sinergi, harus ada pertemuan simultan sebelum nanti Oktober terjadi serah terima jabatan di antara mereka berdua. Terima kasih Bang Vito Alvito di Innova.